contoh, kalau semuanya harus harus berarti semua yang dunia ini harus Allah yang Itu ngatur, masuk berarti sedikit kenapa nanti. harus beda, kenapa harus mati manusia, kenapa diciptakan? Ya sekarang gini, kalau benar Allah itu ini, aku balik pertanyaan, kenapa kita dibeda-bedakan beda agama? Bisa aja kita di hatinya dibalikkan supaya satu agama, supaya tidak berantem. Apa yang Tuhan nggak bisa balikkan? Itu pertanyaan saya. Oke, Kalau saya tanya balik. Ayo jawab ya. Tapi kan semua Saya ada jawab, hikmahnya, tapi- ada fungsinya. Kenapa beda-beda agama? Kenapa begini ceritanya? Kenapa begono? Gitu. Udah. Bapak Heri yang rasional menjawab, tidak ada kok Tuhan mengutus Tuhan, karena itu tidak rasional, tidak mungkin, karena itu penghinaan terhadap Tuhan. Tuhan Bapak terhina karena seolah-olah dia tidak mampu sendiri menjadi Tuhan. Tuhan anak yang diutus terhina seolah-olah dia mengikuti komando Bapak yang adalah Tuhan. Jadi dia tidak absolut ketuhanannya. Bapak yang rasional mengakui bahwa tidak mungkin itu terjadi. Tapi Bapak yang Kristen, Bapak Heri yang Kristen, itu terpaksa harus mengakui bahwa Tuhan mengutus Tuhan, karena memang begitu keadaannya. Jadi pada akhirnya yang berdebat ini bukan Bapak dengan kami umat Islam. Sekali lagi saya tegaskan. Jadi salah kiranya kalau dikatakan umat Islam itu menghancurkan umat Kristen. Sebenarnya yang menghancurkan umat Kristen adalah orang Kristen sendiri. Cuman selama ini karena tidak dijadikan bahan diskusi di ruang publik, tidak banyak yang nonton. Setelah adanya komal-komal Islam, akhirnya kita menyadari bahwa ternyata selama ini Kristen itu bertengkar dengan dirinya sendiri, yaitu Bapak. Dan mungkin Bapak saat ini tidak sadar, tapi biasanya dulu inkuisisi itu 500 tahun dibenarkan oleh gereja, dianggap benar. Ribuan tahun kemudian baru diakui bahwa itu salah. Mungkin Bapak 10 tahun lagi nanti akan sadar bahwa benar juga ya kata Unrifa. Atau setahun lagi, atau sebulan lagi, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas adalah inilah kami, Pak. Kami berusaha menyelamatkan Bapak dari kekeliruan berpikir Bapak, bukan merendahkan Bapak di Komal ini. Kami berusaha untuk menaikkan derajat Bapak sebagai manusia yang mengedepankan rasional dan juga iman yang tidak bertentangan dengan rasional. Seperti itu. Oke. Saling bertukar pendapat di sini. Ada masalah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mantap. Enggak salah. Kalau kita kelahi-kelahi itu tidak wajar. Iya, itu salah. Iya, betul. Bertukar pendapat itu harus. Karena ada Ya, semoga Bapak pertimbangkan. Semoga Bapak pertimbangkan pendapat saya, karena pendapat Bapak itu tertolak di dunia. Bapak lari ke dimensi manapun tertolak. Dalam sosial, emosional, psikologis, realitas, kebenaran, teori, metode, apapun istilahnya yang digunakan oleh manusia yang berakal dan bekerja dan bersekolah, kalau ada Tuhan mengutus Tuhan, itu tidak bisa dikatakan satu, Pak. Itu dua. Kecuali dia mengutus dirinya sendiri, dan itu pun tidak tepat diksinya. Tidak ada secara bahasa Indonesia, kalau saya mau pergi ke suatu tempat, tidak ada istilah itu tepat digunakan. Rifa mengutus dirinya sendiri. Kata yang tepat, Rifa datang. Jadi kata mengutus itu dalam khazanah bahasa Indonesia digunakan untuk membedakan subjek. Bapak mengutus anak, ada dua pribadi, nggak bisa dikatakan satu pribadi. Nah, jadi mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi asbab kebaikan buat Bapak.
apapun itu ceritanya ya. Mau Bapak tetap jadi Kristen, saya tidak Islamisasi, saya hanya menjawab soalan tentang Islam dan mencoba memberikan sudut pandang berpikir yang sehat secara rasional ya. Ini rasional loh, rasio kita berfungsi. Ya, kalau saya masuk di room ini, Ya. saya ingin bertukar pendapat aja sih. Kalau orang menanggap yang hal-hal lain itu serah mereka, karena pikiran mereka dengan pikiran saya berbeda. Keren ya. Bapak ini ya mantap, luar biasa. Saya respect dengan Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Pak, kalau misalkannya Bapak menemukan pertanyaan-pertanyaan seputar Islam, jangan ragu-ragu untuk naik ke Komal ini, bertanya saja ya. Siap, Bu, Dan saya janjikan orang seperti Bapak di mana saya berada, enggak saya izinkan Bapak terzolimi. Terzolimi ini maksudnya apa? Bapak tidak boleh diperlakukan secara tidak benar di room-room yang saya ada di situ. Kenapa? Bapak luar biasa. Bapak tidak menghujat. Bapak juga sangat saya yakin Bapak berpikir mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang kita lakukan ini. Nggak jadi Islam pun nggak apa-apa, asal Bapak jadi Kristen yang betul-betul Kristen sesuai ajaran Yesus, udah keren banget itu. Ya, betul itu. Oke, makasih. Siap. Mohon undur diri dulu ya. Terima kasih. Siap Pak Heri. Selamat bekerja, selamat istirahat, sehat selalu Pak. Oke, amin. Ya, sehat-sehat Pak Heri. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Iya. Salam hormat, salam toleransi Pak. Ya. Oke, sama-sama. Dari tadi. Oke Pak Mike, selamat malam. Ya, pastor ya Pak, pendeta ya. Ya, ini pendeta. Iya, silakan Uni. Ada yang mau ditanya silakan. Ya silakan. Tadi Pak manusia kan Suaranya putus-putus Bapak, maaf. Pak Pendeta, Pak Mike, suaranya putus-putus Pak. kalau manusia mengurus manusia bagaimana? Tak masalah Pak. Manusianya ada dua. Ya itu artinya bahwa kami percaya bahwa Allah itu Banget Pak Tritunggal. Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak sopan banget Pak, ngeludah. Ya, jadi kalau manusia mengutus manusia, masuk akal nggak itu manusia mengutus manusia? Memang manusia itu bisa mengutus manusia kok. Contoh, Ya iya. Ah, seorang direktur mengutus manajernya. Manajernya biasanya nggak mungkin monyet Pak. Manajernya ya manusia juga, itu nggak masalah. Tapi di situ ada dua manusia. Kalau Tuhan mengutus Tuhan, menurut Bapak masuk akal? ya kami percaya Allah Tritunggal. Bapa mengutus Firman. Hakikatnya Yang saya sama, tanya itu, yaitu Allah. Manusia Pak, itu hakikat. yang saya tanya, Pak, Bapak kalau di sini ngedabrus, bicara ndak berhenti, itu ndak bisa diskusi sama saya, susah saya. Hari udah malam, suara saya udah Kamu mau yang tidak habis. bisa berhenti. Orang mau jelaskan juga kok bagaimana caranya. Saya ndak nanya, kenapa Kristen ini suka sekali menjelaskan apa yang nggak kami tanya gitu loh. Yang saya tanya itu, kalau Tuhanmu mengutus Tuhan, itu bisa nggak? Iya, bisakah saya bicara? Saya diam ini menunggu Anda bicara menjawab itu. Iya. Jadi kan begini, kami percaya itu Allah Tritunggal. Jadi Allah itu adalah hakikat, ya. Manusia itu adalah hakikat. Paham nggak itu hakikat itu apa? Hakikat itu adalah kata berasal dari hak, bahasa Arab. Hakikat adalah keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Skincare itu hakikat. Ini skincare. Ini skincare. Ada berapa skincare? Itu bukan hakikat itu. Yaudah, arti hakikat apa? Menurut kamu hakikat artinya itu apa?
inti dasar. Jadi sesuatu yang dasarnya itu memang awalnya seperti itu, dasarnya seperti itu, tidak bisa berubah. Misalnya contoh, kayu. Kayu itu hakikatnya kayu, tidak bisa berubah dari plastik, gitu. Kenapa Tapi Tuhan kayu itu- hakikatnya Tuhan kok jadi manusia? Ini kok udah menyalahi aturan agamanya sendiri. Tuhan Lah, aja tadi katanya hakikatnya nggak mau Tuhan bisa jadi dipotong. manusia kok. Baru kamu saya Bukan nanya nggak mau memotong dipotong. bagaimana sih kamu ini? Kau Mau aja diskusi udah atau bagaimana? enggak, karena Kamu kenapa ngamuk? nggak mau Loh, dipotong. ngamuk? Baru Ngamuk? kamu Kau udah mempermalukan gerejamu. Kamu mau Karena kau diskusi atau mempermalukan bagaimana? gerejamu. Ya mau Oh, diskusi lah, kamu kenapa yang kau mempermalukan ngamuk? kau sendiri. Enggak, saya enggak Jangan malu, kamu buktinya saya bawa buka gereja kamera. dulu. Orang mau Ini kau jelaskan kamu mempermalukan gerejamu. potong-potong. Waduh. Kalau kamu Waduh, kesurupan dipotong roh nih. marah, gimana sih? Mulai roh kemasukan roh. Nah, makanya saya Pendeta bilang jangan ini potong dulu. saya hentikan. Kamu, Pak, kalau orang mau Diam, jelaskan diam, kamu diam. potong. Gimana? Duh, Kristen nggak pendeta, nggak jemaat, sama aja kelakuan kalian ya. Pendeta ini itu nggak perlu debat dengan saya. Kau debat dengan dirimu dulu. Tadi kau bilang apa, pendeta? Hakikat itu adalah sesuatu yang tidak bisa berubah dari menjadi yang lain. Kayu, hakikatnya kayu, nggak akan berubah menjadi batu. Kau ini nggak tahu malu kah? Tuhan kau yang roh itu berubah jadi manusia. Ku jelaskan apa definisi hakikat, kau bantah. Dari kamus mana aku nggak tahu definisi hakikatmu itu. Kau bilang inti dasar. Oke lah, aku terima. Inti dasar kayu apa? Kayu atau batu? Inti dasar kayu ya kayu. Tapi inti dasar Tuhan kau apa? Roh atau orang? Nggak jelas, karena ada Tuhan kau yang versinya roh dan ada versi orang. Jadi jangan berdebat sama aku dulu kalau masalah itu. Berdebat dulu dengan dirimu. Definisi hakikat kau cocokkan dulu dengan ajaran agamamu. Definisi hakikat aja udah bertentangan dengan Tuhan kau yang jadi orang, dari roh jadi orang gitu loh. Inti dasar hakikat artinya kayu ya intinya kayu. Kalau batu intinya batu. Nggak mungkin kayu intinya batu. Tuhan kau aja intinya roh tapi dia orang. Pendeta, kalau kau cuma bisa keras-keras suara di sini, jangan di sini. Kau di gereja sana teriak-teriak. Ini tempat diskusi lintas agama, ya. Aku memang betul, aku nggak suka dipotong karena aku narasumber di sini. Tapi kau tidak dijadikan narasumber di sini. Kau di sini orang yang bertanya sama saya. Oh, kok egois? Ini rumah Islam, harus mengkondusifkan room ini. Saya bertanggung jawab mengkondusifkan room. Nggak usah teriak-teriak sama saya. Aku paling bisa teriak-teriak, tapi aku nggak mau. Ya, pendetanya aja gini, gimana jemaatnya? Aku lebih respect kepada abang tadi, jemaat awam, tapi keren akhlaknya loh. Bicara dia dengarkan, kita ngomong dia pikirkan. Ini ngomong dengan bicaramu aja udah bertentangan, kau ngomong dengan bicaramu bertentangan. Pendeta satu dengan pendeta yang tadi yang sama, ini pribadi yang sama aja udah berkelahi. Inti pula mau kau jelaskan sama aku. Tidak mungkin kayu itu jadi batu. Lah Tuhan kau jadi Tuhan, dari Tuhan jadi orang. Ini skincare. Ini skincare. Oh, itu bukan hakikat. Hakikat barang yang kupegang ini adalah skincare. Itu hakikatnya. Tolongin dibuka mute. Dia nggak bisa buka mute. Nggak bisa. Udah buka kan mic-nya. Udah dibuka. Silakan. Buka, Jangan Bang. ngedabrus. Udah dibantu. Kita lagi nggak mau dengerin ngedabrus. Dibuka mic-nya, Bang. Mengundang mic untuk mengaktifkan. Dia lagi ngamuk-ngamuk sekarang itu. Iya. Dibuka mic-nya, Bang. Sudah saya bantu, Bang. Tuh. Buka lagi. Kepikir. Buka lagi, Bang. Ini bisa nggak sih buka mic? Ya deh. Jangan emosi bang, santai. Nggak ada orang emosi. Tadi kita mau bicara, dipotong terus gimana? Mau diskusi atau gimana? Jadi Udah, itu ngomong. hakikat itu inti dasar. Contoh saya bilang tadi, dan kamu setuju juga kan? Kayu tidak bisa berubah jadi plastik, tidak bisa berubah jadi besi. Itulah namanya hakikat, inti dasar sesuatu. Nah, misalnya contoh kayu.
kayu itu bisa dibuat jadi meja, jadi kursi, jadi pintu. Pintu bukan meja, meja bukan kursi, kursi bukan pintu. Tapi ya, meja adalah kayu, kursi adalah kayu, pintu adalah kayu. Hakikatnya sama. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya sama. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu, tapi hakikatnya sama, yaitu Allah. Nah, Bapa ini mengutus sang firman, yaitu yang disebut anak itu. Jadi Allah mengutus firman Allah itu. Allah mengutus Allah. Tadi saya bilang mengatakan, apakah manusia itu mengutus manusia, itu masuk akal enggak itu? Hakikat manusia. Misalnya manusia seorang, misalnya contoh misalnya presiden, jabatannya presiden. Kemudian manusia yang hakikatnya juga manusia adalah menteri mengutus menteri, begitu. Tapi hakikatnya sama, yaitu manusia. Nah, jadi kita berbicara soal hakikat ini, gitu loh. Jadi Udah? Allah mengutus sang firman, tapi pada hakikatnya firman itu adalah Allah sendiri, begitu. Yang jadi manusia. Oke, udah ya. Saya tanggapi. Oke. Presiden mengutus menteri. Hakikatnya apa presiden dan menteri? Silakan dijawab, Pak. Pak, jangan ditutup mic-nya kalau Anda tuh tidak bisa buka tutup mic. Ya, hakikatnya adalah manusia. Presiden dan menteri adalah sama-sama manusia, itulah hakikat. Siap. Maka pertanyaannya adalah ada berapa manusia di situ, Pak? Kita berbicara soal hakikat. Iya, yang saya tanya ada berapa manusia di situ? Hanya satu hakikatnya, manusia. Berarti ketika Pak Presiden mengutus menteri, manusianya cuma satu. Yang lain, yang manusianya yang mana? Yang presiden atau yang menteri yang manusia? Presiden dan sama menteri sama-sama nggak manusia. Oh, sama-sama manusia. Ada berapa manusia itu, Pak? Kita berbicara soal hakikat loh ini. Ya, ada berapa manusia itu, Pak? Hanya satu manusia. Waduh, cuma satu orang berarti ya? Berarti ketika Pak Presiden mengutus menteri, cuma satu orang itu? Kita berbicara soal hakikat. Iya. Ketika Pak Presiden mengurus menteri, ada berapa manusia yang terlibat di situ? Cuman satu orang. Yang mana yang manusia, Pak? Si presidennya atau yang menteri? Sama-sama manusia. Gimana sih? Iya, sama-sama manusia. Ada berapa manusianya itu, Pak? Kita berbicara soal hakikat. Ada berapa manusianya itu, Pak? Satu doang. Waduh, cuman satu orang, guys. Jadi teman-teman, saya di tanya dalam begini, Indonesia ini, bentar, menteri sebentar, itu Pak. manusia enggak? Dengan teman manusia. Presiden manusia enggak? Manusia. Berapa Nah, orang itu, Pak? Iya, berapa manusia itu, Pak? Ya satu manusia, satu hakikat manusia. Yang saya tanya berapa orang, Pak? Berapa manusia, Pak? Lah kita berbicara soal hakikat. Pak, yang saya tanya berapa orang, Pak? Loh, paham nggak sama namanya hakikat? Teman-teman, kalau menurut Pak Meki ini, di Sumatera Barat ada 100 manusia. Manusia 1 sampai 100 sama-sama manusia. Berapa orang itu? Satu aja itu orang. Satu orang itu dihitungnya itu. Jadi kalau ada sembako yang diberikan kepada Pak Presiden nelpon, saya mau kirim sembako ke Sumatera Barat. Ada berapa di situ manusia hakikatnya? Ada 100 orang manusia, Pak. Oh, berarti kirimkan satu saja sembako. Kenapa? Orangnya cuma satu itu. Ngeri nih kalau Kristen jadi presiden ya. Ini skincare. Ini skincare berapa skincare? Satu. Jadi kalau nanti dia cek kod bininya skincare 2, dia bayarnya cuma 1. Begitu juga kalau dia jadi presiden ini. Kirimkan sembako ke Sumatera Barat. Ada berapa jumlahnya di situ? 100 orang, Pak. Wah, itu satu itu. Kirim satu aja. Menang banyak. Bininya menang banyak, lakinya menang banyak. Biadab. Presiden sama menteri aja dihitung satu orang. Pak Presiden sama menteri lagi jalan berdua nih. Tiketnya untuk berapa orang?
ya kami cuma satu tiket nih karena kami satu orang. Enak banget kau Pak Menteri dan Pak Presiden masuk ke dalam restoranku, kau bayar cuma untuk satu orang, kau makan berdua. Enak nih kalau dia jadi punya restorannya. Itulah Tidak kalau jadi- begini. Saya kasih Kalau jadi perumpamaan Kristen kita lain. begini. Enggak, tunggu, saya lagi ngomong sama Dirijen. Kalau kita jadi Kristen, kita akan diuntungkan kalau untuk merugikan orang lain loh. Saya punya restoran, rugi nih saya. Ada Pak Presiden sama Menteri, cet berdua. Mau makan Pak? Ya silakan. Bapak mau makan apa? Saya mau makan daging babi panggang. Oke. Di Bapak sama Presiden duduk berdua ya? Iya. Hei sini pelayan, antarkan babinya cuma satu ya. Kenapa? Itu cuma satu orang. Untung nih yang punya restoran. Berapa orang itu? Satu. Hakikat. Berapa orang satu hakikat? Terus pas jadi presiden sama menterinya nggak mau kalah lah kan. Kita udah rugi tadi katanya, kita gara-gara kita satu hakikat. Aku cuma Nggak, dapat begini maksud saya begini. Nggak, bentar Pak, sebentar. Nanti Bapak udah clear, Bapak udah mantap. Bapak paten. Si presiden Bisa sama nggak saya menterinya sakit jelaskan? hati dong. Belum, saya lagi cerita. Bentar, Bapak sabar dong. Kita lagi hiburan dong. Masa malam-malam nggak boleh ketawa netizen? Loh dari tadi Tiba-tiba, kamu bicara guys. gimana sih? Ini Sabar. gimana katanya mau diskusi? Udah selesai kan diskusinya. Memang bagi Bapak ketika presiden dan menteri itu satu orang hitungannya udah. Jadi besok-besok kalau presiden sama menteri pengen ngambil satu hotel, dia mereka berdua aja. Bisa nggak saya Ya, karena bicara? mereka Bisa satu- nggak? Saya Bapak jelaskan bisa. setengah apa kamu punya maksud. Yaudah. Nah, contoh misalnya presiden misalnya mengutus menteri ke luar negeri, karena dia sibuk di dalam negeri, mengutus menteri Ya. luar negeri. Dia mengutus mewakili Indonesia ke luar negeri, kan gitu, dengan tujuan tugas kenegaraan begitu. Apakah kan hakikatnya dia manusia gitu kan, dia Ya. menteri ke sana tetap sama-sama manusia gitu kan, yang datang Ya. itu manusia sama seperti presiden, Mm-mm. tapi dia tujuannya ke sana itu mewakili negara Indonesia gitu. Misalnya ada KTT, misalnya KTT ASEAN atau KTT apa Panjang kan di sana. ceritanya. Iya ya KTT lah. Ya itu maksudnya bahwa dia mengutus menteri itu dengan tujuan maksud bahwa yang dibawa itu adalah atas nama negara itu. Tapi hakikatnya itu yang datang itu, yang kita maksudnya kan manusia gitu. Iya. Jadi kamu harus paham soal hakikat dengan soal jabatan Yesus sebagai Tuhan Mesias. Contoh misalnya seperti tadi itu ya, presiden mengutus menteri, hakikatnya sama manusia, jabatannya ini yang perannya ini yang perlu kita pahami bahwa apa perannya. Jadi memang ya itulah, memang sama seperti kita main bola, tim Indonesia main bola. Kalau mereka main bola menang, apa yang dikatakan? Hanya 12 orang main bola lalu kita mengatakan Indonesia menang. Nah begitu. Jadi memang ini kamu Ripa, kalau kamu bicara soal kekristenan memang tidak nyambung dengan keyakinan kamu. Jadi memang ya tidak mungkinlah kita pahami juga Allah 100% itu bagaimana. Kalau kita memahami Allah 100% itu kita bisa menguasai dengan otak kita ini yang terbatas, berarti itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Berarti itu Tuhan ciptaan kita. Jadi percayalah itu bahwa kita ini terbatas. Jangankan Tuhan kamu pahami 100% Ripa. Dirimu sendiri saja kau belum paling hanya 10% kau bisa pahami itu dirimu sendiri. Otakmu di dalam banyak sekali sel-sel dan lain sebagainya.
tubuhmu itu, bahkan kau sendiri belum mungkin mengenal dirimu sendiri. Jadi ya itulah kami kekristenan ya. Tapi yang pasti bahwa di dalam Yesus kami bisa mengenal Allah yang maha kasih itu, Allah yang maha kuasa itu ketika dia datang ke dalam dunia menyatakan dirinya bahwa memperkenalkan Allah itu bagaimana, Allah maha kuasa itu bagaimana. Ketika dia melakukan mujizat, ketika dia bangkit dari kematian, ketika dia memberikan kami jaminan tentang keselamatan. Udah? Ya itu. Ya. Udah ya? Ya. Pak, saya mau tanya nih Pak, Bapak pernah main bola nggak? Iya pernah dong. Pernah. Waktu Bapak main bola, satu tim itu berapa orang isinya? 11. Nah, kalau mau makan itu yang ngantarin makanan untuk berapa orang, Pak? Tadi itu saya bukan itu perumpamaannya itu kalau Enggak, contoh saya kamu cuma nanya Indonesia aja. menang. Kalau Lalu kamu bilang bentar. kita menang. Sabar. Baru yang main itu kan hanya 11 Pak, orang. Iya, yang saya tanya itu, kalau 11 orang itu pengen makan, itu makan untuk berapa orang, Pak? Saya tanya balik. Kalau 11 orang itu main, orang Indonesia main baru menang, apa yang kamu katakan? Yang menang ke-11-an lah. Indonesia menang kan? Ya karena dia mewakili Indonesia, tapi Nah Indonesia nggak itu cuma main. Yang saya tanya itu sama aja. Iya. Gimana sih? Yang saya tanya itu 11 orang ini kalau makan diantar makanannya untuk berapa orang? Oh jangan kamu. Ini soal perwakilan tadi. Gimana sih kamu bicara soal perwakilan lo? Kamu bilang Pak, lagi. yang saya soal tanya 11 itu. kalau orang Kamu 11 setuju itu mau nggak soal makan, perwakilan itu? berapa Gimana? makanan, Pak? Ya nggak masalah. Yang saya tanya kita bicarakan itu itu, soal perwakilan. yang saya tanya itu adalah kalau 11 orang ini lapar, untuk berapa orangkah makanan dikirim ke tempat mereka, Pak? Saya tanya tadi, kalau ke-11 itu menang, Berat ini. siapa yang menang? Berat Siapa ini, yang saudara. menang? Ya ke-11 itu yang menang. Berarti kamu ini memang tidak paham soal keterwakilan. Iya, kalau dia mewakili Indonesia Orang-orang ya saja di kan- luar sana paham, orang di stadion, yang nonton, Iya. kita menang, Indonesia menang. Iya, ke-11-annya yang menang. Kalau dia mewakili Ya, negara, ya negaranya yang menang karena dia mewakili itu. negara. Yang iya. Itulah keterwakilan. Iya, masalahnya apa dengan Tritunggal Anda? Yang saya tanya itu hakikat tadi. Ketika 11 orang itu lapar, maka pelayan restoran mengantarkan makanan untuk makanan berapa orang? Nah nyambung itu kalau kamu mau kaitkan ke situ. Ini kita berbicara soal Pak, keterwakilan. coba Pak. Coba ya. David Beckham itu hakikatnya apa, Pak? Kamu jangan bilang kamu ndak Pak, bicaranya David aneh. Beckham itu hakikatnya apa, Pak? Ya manusia lah. Gimana sih? Ronaldo hakikatnya apa? Ya manusia lah. Kalau mereka berdua lapar, kita antar makanan untuk berapa orang? Jangan kamu berkaitkan ke soal lapar. Kalau dia satu tim, gitu. Ya, kalau dia satu tim, kita antar makanan untuk berapa orang? Bukan soal makanan, ini soal pertandingan. Kalau soal sepak bola Saya soal lagi nanya pertandingan. makanan. Saya cuma nanya makanan kok ribet banget sih. Kalau Jangan mereka kamu lapar, balikan ke situ. maka kita mau kasih Nggak makanan nyambung untuk itu, berapa Ripa. orang? Emangnya itu mau makan Udah sambil dah. sepak bola kah? Pak, saya mau ngomong sama Tante Mika dulu boleh ya? Makasih ya Pak ya. Bapak diam dulu aja. Tante Mika, Hai. buka mic-mu. Ini skincare. Ya. Ya, Ini apa? skincare. Berapa skincare ini? Satu. Pintar. Pintar kau ya. Udah Kristen banget. Ini vitamin. Diam dulu. Ini vitamin. Ya. Ini vitamin. Ada berapa Ya. vitamin? 2. Salah. Namanya juga otak. Kan satu beda. Satu pertanyaan beda jawaban. ulang lagi ya. Oke. Ini ulang lagi nih. Ya, kau kayaknya nggak bisa, nggak nyambung. Memang
memang nggak jelas si Mika ini. Nah, ini mungkin karena kau ini lipstick. Ya, Ini lipstick. ya. Ada berapa lipstick? 1. Pintar. Nah, itu baru Kristen. Nah, itu baru Kristen. Jadi kalau Pak Presiden sama Menteri, nanti kalau Pak Presiden sama Pak Menteri dia mau booking hotel, kami sehakikat katanya. Jadi di bookingnya hotel cuma 1, berdua lah mereka kemana-mana ya. Makan pun mereka dapat 1. Hemat tuh kayak gitu loh. Bagus loh prinsip aku mau itu nanya dipakai itu loh. tadi, cuma aku mau nanya itu tapi udah duluan turun Pak Pendetanya. kan Pak Menteri Presiden menurut Pak Menteri berapa manusia? 1 katanya. Aduh, ini yang manusia berarti ada Pak Menteri aja, entah Pak Presiden, atau mungkin maksudnya ada yang nggak orang di antara 2 orang itu. Maaf Pak Menteri dan Pak Presiden, maaf, aku nggak maksud itu Bapak tadi yang bilang. Ini skincare. Berapa skincare? Menang banyak bini Bapak itu. Dia cekot 2, bayarnya 1. Aduh, memang Itu rumus luar ekonomi supaya biasa. cepat kaya nih. Iya. Pokoknya memang Kristen ini ilmiah sekali ya. Tapi prinsipnya ekonomis banget. Jadi besok-besok kalau aku jadi presiden, Sumatera Barat kena musibah. Ada berapa warganya di situ? Ada 150 juta jiwa. Oke, kirimkan 1 bantuan aja. Kenapa? Karena mereka 1 hakikat. 1 orang aja. Kalau presidennya Kristen ya. Apalagi kalau presidennya pendeta tadi. Wah, menang banyak dia. Kirim sembako ke Sumatera Barat. Ada 2.000 orang di situ. Ya, Pak Presiden kirim berapa? 1 aja. Kenapa? Mereka itu 1 hakikat. Jadi 1 orang gitu. Waduh, ini. Waduh, bahaya ini. Jangan sampai Bapak itu jadi presiden ya. Kalian perhatikan istri Bapak itu. Biar nanti kalau dia cekot lipstick, dia cekot 3, dia aku 1 nanti. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Ar-Rabbi, ya Rahman, ya Karim, syukur atas akal ini ya Allah. Bersyukur atas keimanan ini ya Allah. Bersyukur atas nikmat hati nurani, nikmat akal sehat ya Allah. Bersyukur atas nikmat jiwa sehat ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Bersyukur kami menjadi Islam ya Allah. Tidak terbayang ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Karim, betapa tertutupnya hati mereka ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Bahkan Pak Presiden dan Menteri pun dikatakan 1 orang. Aduh, gara-gara agama jadi kayak gini, rusak. Astagfirullahaladzim, rusak peradaban. Menteri dan Presiden dikatakan 1 orang. Besok-besok kalau Pak Presiden mau makan, kirim ya 1 makan. ini makan nggak buahkan 1 piring karena kita 1 hakikat. Jadi Gara-gara 1 hakikat makan bagi 2, makan nggak kenyang. aduh ya Allah ya Gimbe lah. Rabbi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Terima kasih sudah naik Pak Pendeta. Halo Kak Marlina. Halo Kak Marlina. Oh, kakaknya lagi nonton Racin. Guys. Nggak sengaja naik. Keren sekali analogi Bapak tadi ya. Halo, malam nih, apa kabar? Baik. Ya silakan, agamanya apa? Agamanya Kristen Protestan. Ya. Silakan, Dek. Mau bertanya atau mau Ki. menjelaskan? Mau nanya, Boleh. kalau di dalam Islam atau menurut Islam, Yesus sama Isa itu sosok sama atau beda? Oke. Sebenarnya Orangnya kalau sama kita atau beda bilang, gitu? boleh saya jawab. Jadi, kalau sebenarnya secara esensi, Mika, diam dulu ya. Secara esensi sebenarnya Yesus dan Nabi Isa ini sama esensinya.
Sama-sama manusia yang diutus oleh Tuhan mengajarkan ajaran untuk menyembah kepada satu Tuhan. Tapi di kitab kalian Yesus ini digambarkan berbeda dengan Nabi Isa di Al-Quran. Jadi sebenarnya tokoh yang dibicarakannya sama tapi perspektifnya berbeda. Begitu deh. Iya, makanya saya mau bertanya, jangankan lahirnya aja udah berbeda. Di Alkitab atau sejarah bilangnya lahir di Bethlehem di kandang domba. Kalau di Al-Quran yang pernah saya dengar di pohon kurma. Jadi yang benar yang mana? Pertama, tidak tertulis Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma, dan tidak pernah tertulis Yesus lahir di kandang domba. Yang terjadi adalah di dalam Al-Quran dijelaskan Bunda Maria itu kontraksi di bawah pohon kurma. Dulu anak kedua saya namanya adalah Cahaya Putri Utama. Waktu saya kontraksi, saya berada di bawah pohon mangganya Antenur, rumahnya di GMP Blok G nomor sekian lupa di Batam. Tapi anak saya nggak lahir di bawah pohon mangga, lahirnya di rumah sakit Hamata Sadikia Panbil. Kalau nggak salah, iya. Sama yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu ibunya kontraksi menjelang lahir, tapi tidak dituliskan secara eksplisit bahwa dia lahirnya di bawah pohon kurma. Nah, di Bible Anda tidak pernah dikatakan Yesus itu lahir di kandang domba. Tidak ada istilah Yesus lahir di kandang domba. Yang ada adalah Bunda Maria melahirkan lalu meletakkan anak itu di palungan, dan tidak ada kepastian bahwa itu palungan domba, jangan-jangan palungan babi, palungan kuda, palungan keledai. Karena yang namanya binatang ya makannya pakai palungan. Jadi Anda itu salah dalam mengetahui, dapat informasinya salah, gitu ya. Jadi dua-duanya tidak eksplisit tempat kelahirannya. Oh, jadi menurut Uni dua-duanya nggak ada yang pasti 100% benar. Mengatakan bahwa dia tidak dijelaskan secara eksplisit kelahirannya tidak sama dengan dua-duanya tidak benar, salah itu. Yang saya katakan adalah apa yang Anda ketahui tadi itu tidak seperti itu. Bukan berarti dia tidak benar. Kalau informasi dari Al-Quran dan Bible itu bisa dikatakan Bible itu tidak jelas, Al-Quran jelas. Kenapa? Informasi dari Al-Quran itu bisa dibuktikan informasi dari Tuhan pencipta alam semesta. Informasi dari Bible itu tidak jelas dari mana. Bukan dari Yesus, bukan dari murid-murid Yesus, tapi ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas menurut Katolik. Jadi informasi tentang Nabi Isa jelas dari Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, bisa dibuktikan kevalitannya sebagai nabi. Pengetahuan tentang Yesus dituliskan oleh anonim, orang yang tidak jelas. Seperti itu. Intinya menurut Uni atau menurut Al-Quran itu adalah sama gitu orangnya, kan bukan dua pribadi tapi sama. Cuma hanya ceritanya Secara esensi betul sekali. Sebenarnya tokoh yang diceritakan sama tapi perspektifnya beda. Kenapa? Karena Al-Quran Islam dapat informasi dari Tuhan, Kristen dapat informasi dari orang yang nggak jelas, makanya beda. Nah, karena pas lahir matinya aja juga kalau di Kristen kan disalib terus mati, hari ketiga bangkit, dan setelah 40 hari naik ke surga. Sedangkan di Al-Quran Isa itu katanya tidak pernah mati, justru sebelum dia diangkat. Itu kan ceritanya begitu. Betul, tapi kakak salah baca. Setahu saya tidak ada satupun orang yang melihat Yesus bangkit. Nggak ada. Coba kakak cari deh ayat. Siapa yang melihat Yesus disalib? Coba, bisa nggak kakak sebutkan nama orang yang betul-betul melihat yang disalib itu Yesus anak Maria, bukan Yesus Barabas, Yesus apa gitu. Coba, bisa nggak kakak sebutkan nama? Bunda Maria melihat langsung Yesus itu disalib. Makanya kan dia menangis. Berarti dia menangis. Yang melihat, yang melihat Bunda Maria melihat anaknya disalib siapa?
Maksudnya Kok kakak tahu kalau Bunda Maria melihat? Bukan, kan kakak bilang, saya tanya sama kakak, Kak, siapa yang melihat Yesus disalib? Kakak jawab, Bunda Maria. Nah, yang melihat Bunda Maria melihat anaknya disalib siapa? Kok tahu orang kalau Bunda Maria ada di situ? Di Alkitab, cuma saya nggak hafal-hafal ayat. Saya bukan Nah, yang menulis kitab itu siapa namanya? intinya itulah, pokoknya itu cerita dari. Wah, kalau udah pakai intinya mah, kalau udah pakai intinya susah kita, Kak. Kalau sudah pakai intinya, Kak, saya mau pakai sorban segede apapun susah kita. Kan kakak membuat sebuah klaim. Kalau saya nih ya, siapakah yang melihat Sayyidah Maryam itu bermegang pohon kurma? Allah. Jelas jawabannya. Wah, ya kalau Tuhan kan memang melihat hamba-hambanya. Masa Tuhan nggak ngelihat apa-apa? Bukan Nabi Muhammad yang melihat Sayyidah Maryam, tapi Allah yang melihat, dan Allah menceritakan apa kejadian pada waktu itu kepada Nabi Muhammad. Tapi lucunya, Yesus disalib dilihat oleh Maria. Masalahnya yang menyaksikan Maria melihat anaknya itu siapa? Sampai detik ini kita nggak tahu. Makanya ini disebut dengan informasi yang tidak jelas. Kabar burung, kabar angin, bisa iya bisa tidak, bisa yes bisa oh no. Makanya Jadi, dikatakan tidak jelas informasi dari Bible. Karena kurang Gitu. jelas itu, makanya apakah karena itu makanya ada Al-Quran sehingga ceritanya lebih. Mantap. Tapi diksinya bukan gitu. Karena tidak jelas keterangan tentang Yesus yang beredar selama ini. Saking cintanya Allah, tidak mau manusia tetap tersesat dengan tipuan-tipuan orang Yahudi, tipuan diri mereka sendiri. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menceritakan yang sebenar-benarnya, bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak disalib dan tidak dimatikan. Kenapa? Karena memang dia diselamatkan oleh Allah, karena dia adalah hamba Allah yang dicintai. Maka Allah menjelaskan kemudian kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia bahwa dia tidak pernah disalib dan dia tidak mati, karena dia dilindungi, dicintai, dan dia diangkat. Itu kan cerita Allah, Muhammad. bentar. Apakah ada saksinya Bukan. pada saat itu? Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang tidak butuh saksi, karena setahu saya memang nabi butuh saksi gitu. Ya kan seperti tadi Uni bilang, siapa saksinya? Sekarang saya tanya balik, siapa Kalau- saksinya melihat Muhammad? Sister, kalau Nabi Muhammad dia tidak butuh saksi karena yang menyatakan kepadanya adalah malaikat yang tidak sembarangan orang bisa lihat. Jadi yang tahu hanya dia sebagai seorang nabi. Tapi kalau Anda bilang Bunda Maria dilihat orang dan itu diceritakan orang, orangnya siapa? Beda ini kelasnya. Kalau pertanyaan Anda gitu nanti blunder kalian. Siapakah yang menjadi saksi waktu Yesus diangkat jadi anaknya Tuhan? Anda punya datanya? Ada yang lihat waktu Yesus diangkat? Siapa yang menjadi saksi waktu Tuhan melayang-layang di atas air? Siapa yang menjadi saksi waktu Nabi Ibrahim dipanggil Tuhan? Waktu Nabi Musa dipanggil Tuhan? Nanti berantakan kakak. Jadi dan kakak harus tahu, saksi sebagai seorang nabi itu tidak ada saksi. Yesus mengatakan begitu nih, Mbak, kakak ikuti Yesus saja, nggak usah ikuti Nabi Muhammad. Yesus berkata bahwa yang menjadi saksi tentang dirinya itu hanya Tuhan dan dirinya sendiri. Nggak ada yang pernah menjadi saksi Yesus diangkat Tuhan, nggak ada. Kalau ada yang menjadi saksi Yesus diangkat Tuhan, berarti orang itu berdusta. Karena 1 Timotius pasal 6 nomor 16, tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Bahkan Yesus berkata, dia yang mengutus aku, rupanya tidak pernah kalian lihat, suaranya pun tidak pernah kalian dengar. Tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa Bapa berkata, inilah dia anakku yang kepadanya aku berkenan. Itu dusta. Ada dusta di dalam kitab kakak, ya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab kakak, ya, Yesus berkata, aku bersaksi dari diriku sendiri. Kesaksianku itu benar, karena dalam Taurat dikatakan dua kesaksian sudah benar, Bapa yang mengutus aku dan aku. Jadi tidak ada nabi-nabi itu harus ada lagi yang melihat dia diangkat jadi nabi. Kalau memang ada kewajiban seorang nabi itu harus ada saksi menjadi nabi, tunjukkan ayatnya. Silakan Anda tunjukkan ayatnya. Berarti itu isi Al-Quran itu sebenarnya mengikuti Alkitab ya, soalnya kan ceritanya hampir sama ya, ada Nabi Musa, ada tentang, pokoknya banyak yang sama persis seperti di Alkitab gitu, hanya membedakan hanya satu tadi. Kalau di Al-Quran Yesus hanya sebagai
nabi atau utusan, bedanya. Dan di Kristen itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu kayak hanya itu Bertanya perbedaan. aja, Kak. Kak bertanya aja. Kakak di sini yang bertanya. Al-Qur'an itu bukan meniru Bible, tapi meluruskan Bible. Jadi nih saya perkara saksi tadi nih, ya. Ini Yesus tidak pernah disaksikan oleh orang karena Yesus tidak butuh saksi manusia, ya. Nih. Ini orang Farisi ini ya, orang Farisi ini persis seperti orang Kristen nih. Nggak terima kalau Yesus bersaksi dari dirinya sendiri nih. Sama seperti Kristen tidak terima Nabi Muhammad bersaksi dari dirinya sendiri nih. Sama persis orang Kristen sekarang dengan orang Farisi waktu zaman Yesus. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu tidak benar. Sama persis seperti Oten yang menuduh Nabi Muhammad mana saksi, persis sama orang Farisi dengan Kristen. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, ya. Karena kemudian dikatakan di sini bahwa ada tertulis dalam kitab Taurat, kesaksian 2 oknum saja sudah benar nih. Dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku. Yesus mengatakan yang bersaksi tentang dirinya adalah dirinya dan Bapa Iya. yang mengutus dia. Lalu Itu kena, benar. bentar dulu. Kan Muhammad tadi Ya, kan jangan beda, diganggu dulu. beda. Muhammad Loh, nggak Nabi Muhammad setara dengan Yesus. Muhammad mati nggak bangkit, beda ceritanya. lah, yang mengatakan Tuhan kau mati bangkit itu siapa? Kau jangan menghujat, ku selepet mukamu nanti. Baik-baik aku dari tadi. Kau bertanya aja Kristen, jangan biadab di sini. Enggak, Bodoh ku bukan. maklumi, kurang ajar nggak ku maklumi. Bukan kurang Jadi aja. menurut kau kalau Tuhan mati itu mulia, kalau Nabi mati nggak boleh? Sejak Maksud kapan ada saya- nabi yang bangkit? Ibrahim udah bangkit belum? Nggak usah diam dulu. Kau udah baik-baik. Aku ngajarin Jadinya kau di sini, beda, kau nggak nggak tengok. bisa sama gitu loh. antara Memang nggak bisa sama antara Tuhan kau dengan nabiku. Tuhan kau mati terkutuk, nabiku mati mulia, mau wafat mulia. Jangan kau sama-samakan lah, jijik aku disama-samakan. Tapi kau jangan kurang ajar loh. Sekarang aku tanya sama kau, jujur deh. Aku sabar nih, sabar Rifa ya. Mana lebih mulia, Tuhan mati atau nabi yang mati? tergantung ininya tergantung. Memang tergantung Tuhanmu mati. Yang kutanya itu bukan mati tergantung. Yang kutanya itu Bukan salah kalau matinya. Tuhan mati itu mulia nggak menurut kau? Memang tergantung Tuhanmu matinya. Yang kutanya itu Memang tapi kalau kan di agama mulianya tahu. itu karena dia bangkit dan naik. Kalau tadinya cuma mati nggak bisa hidup lagi, memang sama nggak mulia. Tapi karena dia bangkit lalu hidup kembali, itulah yang Oke. bikin jadi mulia. Bukan kalau tadinya Si manusia Paulus- dia tidak bangkit, ya sama seperti kita Berarti nggak mulia, tidak oke. mulia. Oke, si Paulus sudah bangkit belum dari kematian? Ya Paulus ya enggak, dia kan manusia biasa, di mana bisa bangkit? Saya tanya, si Paulus itu sudah bangkit belum dari kematian? Ya belum. Mulia, nggak berarti dia nggak mulia ya? Hina berarti dia ya? Ya karena kan manusia memang harus mati. Berarti dia nggak mulia ya si Paulusmu itu ya? Itu aja banyak kali ceritamu. Nggak. Musa, Abraham itu sudah bangkit belum? Abraham sudah bangkit dari kematian. Belum. Berarti Abraham nggak mulia ya? Pokoknya hanya Yesus yang mulia karena bangkit dari Yang kematian. kutanya itu jangan kau bawa lagi Yesus kau itu yang terkutuk itu, walaupun bangkit tetap matinya terkutuk. Yang kutanya Abraham. Abraham ini berarti hina berarti di agamamu ya, Dek? Ya enggak, orang mati enggak selalu disebut hina, emang udah jalan ke situ. Ya udah, berarti Abraham tidak mulia. Maksud saya, orang mati juga tidak selalu Jawab disebut tidak pertanyaan mulia. saya. Abraham ini belum bangkit, berarti dia tidak mulia ya? Semua manusia mulia, bukan masalah matinya yang dibahas. Yang ku tanya itu, ketika kau mengatakan tadi yang bangkit baru dikatakan mulia, aku cuma tanya, Abraham itu sudah bangkit belum? Belum, mulia nggak? Inilah gara-gara kebanyakan makan babi, Dek. Niat hati untuk menghujat Nabi Muhammad, tapi akhirnya tahu kan, dengan menghujat Nabi Muhammad kau menghujat Abraham dan menghujat mamanya Yesus, karena mama Yesus dan Abraham. Bukan Diam menghujat, dulu. saya kan bertanya
tanya apa Diam yang dulu, saya nggak ada. Kalau kau bertanya dari tadi kau itu ndak berontak. Dari tadi kau mencoba membandingkan nabiku yang wafat dalam keadaan mulia dengan Tuhan kau yang mati terkutuk. Seorang nabi wafat wajar, tapi Tuhan mati terkutuk itu baru kurang ajar. Tapi kau balikkan bahwa yang benar adalah Tuhan mati terkutuk, nabi wafat mulia itu ndak. terkutuk Betul terkutuk Emang Tuhanmu. tertulis itu di Alkitab, terkutuklah yang tersaat ya katanya, yang Ya berarti bisa- memang mati terkutuk Tuhanmu. ya emang iya, itulah saking dia. Berarti saking mana sayangnya. yang mulia? Mana Saking yang lebih sayang- mulia? Tuhan mati terkutuk atau nabi meninggal mulia? Mana yang lebih mulia? Kalau ceritanya hanya sebatas mati, memang gak ada yang mulia. Tapi kan ceritanya berlanjut. Gak ada Yang mati. ku tanya itu adalah mana yang lebih mulia? Tuhan mati terkutuk atau nabi wafat mulia? Mana yang lebih mulia? Wafat mulia lah. Berarti nabiku lebih mulia daripada Tuhanmu. Clear? Ya itulah saking kasih Allah itu sama kita, dia rela dihina, dia rela mati demi apa? Demi manusia. Iya udah, pokoknya nabiku lebih mulia daripada Tuhanmu. Clear? Ada pertanyaan lain silakan. Tapi kan Makasih ada ya. lanjut lagi Uni, masalahnya Yesus nggak hanya mati, dia bangkit dan naik ke surga dan akan Oh. datang kembali ke Aku mau dunia tanya satu pertanyaan. Ya, kumpul. menghakimi Kumpul. orang di dunia ini. Iya. Gitu loh ceritanya. Enggak, Dia aku- kitab aku loh, mau ini bertanya. kita terserah si Uni percaya atau enggak. Aku satu pertanyaan aja samamu kumpul. Boleh. Mana yang lebih mulia, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Justru ajaib lah, Tuhan bisa mati terus bangkit lagi, itu lebih ajaib. Iyalah, ajaib kan luar biasa, mana ada manusia bisa kayak gitu. Tapi kalau Tuhan kan terserah dia mau gimana ceritanya, kan tak terbatas. Enggak, coba jawab. Bukan itu yang kutanyakan, bukan ajaib apa tidak ajaib. Iya. Mana yang lebih mulia? Kan kata kamu segala sesuatu yang mati itu pasti tidak mulia. Tadi, nah aku tanya, mana yang lebih mulia? Nerusin Uni doang, bukan masalah tidak mulia. Nerusin kan Uni bilang. Oh ya, makanya aku teruskan juga Uni nih. Aku teruskan. Mana yang lebih mulia? Tuhan yang tidak pernah mati, tidak pernah mati sama sekali, atau Tuhan yang pernah mati? Tuhan mana yang nggak pernah mati emang? Tuhan yang agama apa? Agama kami nggak pernah mati, Tuhan kami. Yang mana Tuhannya? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Yang gimana? Allah itu kan banyak. Ya Tuhan, Enggak, Allah cuma satu. gimana? Tunjukkan datanya. Ini mulai. Tunjukkan datanya kalau Allah kami banyak. Aku menyebut Tuhanku Allah juga. Allah bahasa Arabnya, bahasa Gini. Itu yang enak, Gini, yang ya. pribadi yang Bentar, enak. sabar, ya. Di Tuhannya orang Islam itu satu Allahnya, nggak ada lagi Allah lain. Satu, tapi Nah, yang pribadinya ya, yang mana? Yang apa? Yang gimana? Jelas. nggak ada Tuhan kami nggak kayak Jangan Tuhan kalian ada tantrum lah. pribadi-pribadinya. Nggak ada pribadi-pribadinya. Tuhan kami Esa. Kalau Allah kami kan yang Iya, menciptakan langit dan santai. bumi dan segala isinya itu. Iya, iya. Kalau Uni gimana? Ini kembali ke pertanyaanku tadi dulu, ya. Mana yang lebih hebat? Manusia yang mati atau manusia yang tidak pernah mati? Manusia yang mati dan manusia tidak pernah mati. Mana yang lebih hebat? Nggak ada manusia dia akan mati pasti. Aku bertanya, mana yang lebih hebat menurutmu, manusia yang pernah mati atau manusia yang tidak pernah mati? Manusia yang tidak pernah mati ada nggak? Tapi nggak ada. Itu lebih Ini aku bertanya, Elia tidak pernah mati loh. Elia tidak pernah mati. Kapan Elia mati? Elia, Enok pernah mati? oh, nggak pernah mati. Emang belum mati ya? Nggak pernah mati. Ya, Elia dan Iblis Enok juga nggak pernah nggak mati. Tahu dari mana? Iblis juga, Mika. Tahu dari mana Ibu Mika? Nggak pernah mati Elia. Itu kan dalam Bibelmu dia terangkat hidup-hidup ke surga. Diangkat ke surga tanpa melalui kematian gitu. Nggak baca Bibel kau? Saya bukan pendeta, aku cuma hanya jemaat Nah, biasa. ku ajarkan. Makanya nanti kau belajar. Saya nggak Elia semua- dan Enok
Ya, dengar, Elia dan Enok itu tanpa kematian dia naik ke surga. Lagi berjalan dengan gerobak, datang Tuhan menjemput dia, naikkan ke surga. Dah datang malaikat menjemput dia, dinaikkan ke surga tanpa mati. Nah, aku tanya, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih hebat? Manusia bisa pernah mati atau manusia tidak pernah mati? Yang lebih hebat yang mengangkat yang Elia tadi, yaitu Allah. Yang aku tanya memang kalian botol nggak bisa jawab, nggak berani kau jawab kan? Aku tanya dua itu aja, kenapa kau lari? Mana antara dua yang kutanya? Bu, Ya. nanti setan ketawa loh. Ya, ya udah aku tanya sama kau baik-baik ya. Mana yang lebih mulia antara dua ini aja, nggak ada yang lain ya. Memang harus kayak gini ngomong sama kalian ya. Mana yang lebih hebat antara dua ini? Manusia yang pernah mati atau manusia yang tidak pernah mati sama sekali? Yang tidak pernah mati, Bu. Yang tidak pernah mati itu yang hebat. Mana yang lebih hebat, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Tuhan tidak pernah mati. Ya udah, Tuhan kami hebat. Tuhanku pernah mati. Ya kau akui. Udah. Berarti kau sendiri udah akalmu sendiri udah. Tuhannya tidak mati. Akalmu sendiri. Yang penting kau udah menjawab di sini. Akalmu udah kau mainkan. Manusia mana yang lebih hebat? Manusia yang mati atau manusia yang tidak mati? Manusia yang tidak mati. Kutanya lagi, mana yang lebih hebat? Tuhan yang mati atau Tuhan yang tidak mati? Boleh bertanya Apa? gantian. Boleh bertanya gantian. Udah, Udahlah, tanya aja. Berat tanyalah, memang. tanyalah. Pertanyaan Tante Mika memang berat, datanya aja, Ini Dek. kan tadi nanya mana lebih mulia, Tuhan yang nggak mati daripada Tuhan yang mati gitu kan. Sekarang saya tanya lagi, mana lebih mulia, Tuhan menjelma jadi manusia, terus mati, terus hidup lagi, bangkit lagi, dan bertahta di kerajaan surga. Gitu. Saya jawab boleh? Karena menurut kita nggak masuk akal, tapi itulah Tuhan itu tak Saya terbatas. jawab dulu. Kak, isi saya jawab. Mana lebih mulia? Tuhan yang tidak pernah menjelma, tetap menjadi dirinya, tapi tetap menjadi Tuhan dan mampu melakukan esensi ketuhanannya, dengan Tuhan yang harus menjelma dulu jadi manusia, mati dulu teraniaya, ditelanjangi lagi, diseret lagi, terus Dia kan bangkit mati lagi. ada Ya, sabar penyebabnya, dulu. kenapa harus mati? Sabar Ada dulu. penyebabnya itu, kenapa ada? Katanya nanya. Oh, iya. Pas nanya ya saya jawab. Iya. Kamu bertanya ke saya kan, mana Iya. yang lebih mulia? Tentulah orang sebodoh-bodoh manusia, pasti mereka kan menjawab adalah Tuhan yang tidak perlu menjadi manusia tapi tetap bisa jadi Tuhan, dan ketuhanannya tidak terhina dan ternistakan, dan dia tidak perlu merendahkan dirinya dan mati, tapi dia mampu menyelamatkan manusia tanpa harus mati dulu. Tentu Tapi dia lebih kenapa mulia Uni daripada nggak Tuhan. bertanya, kenapa Tuhan Kristen itu mati? Biar Karena saya lagi menjawab. Kan saya lagi menjawab, gimana mau bertanya? Kan kamu lagi tanya tadi. Iya. Nah, kalau Tuhan itu harus mati dan harus jadi manusia, itu hanya menunjukkan kalau dia tidak bisa jadi Tuhan tanpa harus tidak menjelma. Kenapa? Karena dia tidak pede dengan ketuhanannya, harus menyamar dulu jadi orang, baru bisa nyelamatin orang. Artinya dia tidak punya kemampuan. Itu menurut Ya, menurut Memang menurut saya, karena yang ngomongkan saya, gimana sih? Kan kamu nanya sama siapa nih? Kamu nanya sama siapa coba? Nah, Tapi kamu kan nanya sama belum saya. tentu yang Uni bilang itu sepakat atau sepaham dengan. Saya kan lagi nggak ngajak kamu sepakat atau tidak. Saya lagi menjawab pertanyaan kamu. Iya. Kalau kamu nggak sepakat sama saya, nggak apa-apa. Kita emang beda agama kok. Saya tidak akan pernah menyembah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kenapa? Kalau ada Tuhan yang menjelma jadi manusia, nggak akan saya sembah. Saya minta nikahin. Apalagi ganteng. Rugi kalau saya sembah dia. Mending saya minta dinikahin sama dia. Bisa saya punya anak dari dia dan punya anak Tuhan. Rugi. Tapi Tuhan yang maha kuasa, tanpa jadi manusia, tanpa harus mati, dia bisa mengampuni dosa. Ini yang berkuasa. Kalau Tuhan itu nggak bisa mengampuni, aduh, kalau saya diganggu gini, kamu tuh nggak mau. Pantas Mika yang ngadapin kamu nanti. Saya lagi menjawab pertanyaan kamu. Saya tuh lagi menjawab pertanyaan kamu, Dek, dengan cara baik.
cantik, saya lagi pakai sorban nih. Ini adalah sorban Bunda Gembala. Dimana kalau saya pakai sorban ini biasanya saya lebih Cantik sabar pakai dari sorban, biasanya. Umi. Saya memang enggak, saya manis ya. Bilang saya dulu Bunda mahasiswi gitu. Coba bilang. Bunda Ah mahasiswi. ya. Ya. Jadi di dalam Islam itu Tuhan yang menjadi manusia itu Tuhan yang hina. Kenapa? Pada saat dia menjadi manusia, seluruh tubuhnya itu ada tainya. Di duburnya ada tai, di dalam Iya. usus Yang besarnya nggak ada usah tai, di lubang dicintai lah, hidungnya. namanya juga manusia kan gitu. Aduh, gimana ini Iya, nggak usah deh? panjang lebar, Uni itu kepanjangan langsung. Ya singkat kalau nggak mau aja. dengar Uni ngomong ya jangan tanya-tanya sama Uni lah kalau gitu. Nanya sama Mika aja ya biar cepat ya. Sama Mika enak ya. Silakan Tante Mika biar cepat. Alas Uni kayak gini. Uni lagi sabar soalnya nih. Soalnya dia lagi pakai jubah kemuliaan nih. Silakan Tante Dia- Mika. Jangan Dia gitu. nyuruh, dia nyuruh nanya, ngapain tadi Yesus mati? Aku tanya, ngapain dia Yesus Iya, mati? iya, tante, iya. Mm-mm. Ya itu kan ada tertulis upah dosa adalah maut. Arti maut itu artinya mati, upah dosa. Jadi kalau ada pelanggaran dosa, upahnya mati. Nah, tapi kapan Yesus- manusia itu berdosa? Yesus- Yaitu semenjak Adam dan Hawa. Iya kan? Semenjak Adam dan Hawa melakukan dosa. Nah, sedangkan Allah sudah berfirman upah dosa adalah maut. Nah, tapi Allah tetap mengasihi manusia yang diciptakannya. Dia nggak mau manusia yang diciptakan mati sia-sia. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan dia sudah berfirman upah dosa adalah maut. Jadi makanya dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi makanya ada Udah. Yesus Udah, mengorbankan. jangan panjang-panjang. Tadi Uni Rifa nggak boleh panjang-panjang. Sekarang panjang-panjang gimana sih? Ah. Tadi Uni Rifa nggak boleh panjang-panjang. Aku nanya satu aja pertanyaan panjangnya sepanjang kereta api. Bukan Nah, aku tanya lagi. panjang tadi masalahnya Upah. dijelasinnya nggak apa sih Udah, kata kotoran udah. lah, gitu. Ya, upah dosa adalah maut. Berarti Yesus berdosa, makanya Yesus menempuh maut. Justru manusia yang berdosa itulah saking kasihnya untuk menebus dosa manusia dengan cara itu gitu. Oh, kalian yang ngintip ke orang mandi, Yesus yang nanggung dosa. Kan aku bilang itu semenjak bukan masalah ngintip mandi, dari Adam dan Hawa mulanya mereka. Iya, aku Suka. tanya. Iya, oke. Yang menyebabkan Adam, yang menciptakan Adam siapa? Ya Allah Allah. atau Bapak Yang mati di kayu, yang mati di kayu salib siapa? Yesus atau disebut anak Allah. Berarti diciptakannya Adam untuk membunuh anaknya. Bukan rencana bunuh. Itu kan yang Hah? bikin dosa manusia, bukan rencana Allah. Allah pengennya Iya, manusia nggak kan berdosa. dengar. Yesus diutus untuk mati menebus dosa Adam, betul? Iya. Ya kan? Hmm. Berarti Adam diciptakan untuk membunuh Yesus supaya Yesus mati. Adam diciptakan untuk membunuh Yesus. Tidak. Kau ulangi pertanyaan. Yang membuat Yesus mati di kayu salib gara-gara Adam berdosa, betul? Kan ceritanya kan Adam dulu nggak ada, Yesus masih jauh hari belum ada ceritanya. Iya, Adam dan gini berarti kalau Yesus Adam tidak berdosa, Yesus tidak ada. Ya bisa jadi. Mak bisa jadi Tuhannya nggak ada. Bisa ya gitu ya, Tuhannya bisa nggak ada ya. Kan itu kita juga nggak ada. Kalau Adam dan Hawa tidak berdosa kita Bisa jadi ya. turunannya nggak ada. Oh enggak, Adam disuruh beranak pinak kok. Makanya diciptakan Hawa. Setelah Diciptakannya berdosa, Hawa itu kan supaya setelah berdosa makanya salah. Adam dan Hawa itu ada dulu, baru dosa itu ada ketika memakan buah, mendekati buah pengetahuan.
Gimana kau ini nggak tahu kau cerita Bible? Belum ada keturunan, berdosa dulu baru ada keturunannya nih tante. Oh, jadi keturunan ini dari dosa. Makanya kita semua umat manusia udah berdosa, Enggak, nggak ada yang jawab. berdosa. Keturunan ini dari dosa atau dari sperma? Ya itu dosa semua itu udah. Oh, berarti kalau orang buat anak berdosa. Pokoknya Berarti semua anak-anak semua berarti manusia anak-anak Adam tuh anak-anak dosa. Enggak tidak jawab. berdosa. Berarti Makanya anak upah dengar ulama. dulu. Ya. Aku tanya, aku coba dengar pertanyaanku baik-baik ya. Kumpul. Yesus mati gara-gara Adam. Betul? Bukan gara-gara Adam. Kalau Adam tidak berdosa, Yesus mati tidak? Yesus juga nggak ada waktu itu, mungkin kalau Adam nggak berdosa, mungkin sebagai anak nggak ada, hanya Allah aja. Aku tanya baik-baik. Aku tanya baik-baik ya. Dia Yes, ketawa loh yang sama sekarang kejadian ini, yang sekarang yang Dia aja terjadi, ketawa loh. ya, Dia aja ketawa loh. gini, yang sekarang ini terjadi ya, Yesus, bentar dulu kumpul ya. Yang terjadi sekarang kan ini udah terjadi nih. Yesus mati di kayu salib, Iya, ya kan? Gara-gara Adam berdosa, betul? karena manusia telah berdosa, iya betul. Gara-gara Adam berdosa. Berarti Tuhan menciptakan Adam untuk supaya Yesus mati di kayu salib. Tidak, awalnya Allah nggak ada niat begitu, karena Berarti Tuhanmu nggak maha tahu, nggak tahu manusia itu berdosa. bukan nggak maha, Bagaimana? bukan nggak maha tahu. Oke. Coba kau dengarkan baik-baik ya, kumpul ya. Ngapain Tuhan menciptakan manusia kalau niatnya untuk berdosa? Ya capek-capek banget Tuhan menginginkan manusia berdosa. Tuhan nggak pernah ingin manusia berdosa. Tapi manusianya yang pilih Ngapain dosa. nggak? Kenapa waktu Adam makan buah pengetahuan berdosa itu tidak diselamatkan oleh Tuhan? Ya kan dia udah berjanji upah dosa adalah maut. Masa dia ingkar janji? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan? Katamu tadi nggak mungkin Tuhan itu menciptakan manusia kalau untuk berbuat dosa. Nah sekarang manusia berbuat dosa. Ya. Gimana? Kamu kan nggak makanya konsisten kan dengan manusia perkataanmu. itu kan diuji loh sampai di mana ketaatannya kepada Allah yang menciptakannya. Ternyata Adam dan Hawa tidak taat. Dia lebih memilih ingkar janji. Padahal udah dibilang tidak boleh memakan ini. Tapi itulah Berarti manusia itu Tuhanmu- ingkar janji. Berarti Tuhanmu menciptakan manusia yang ingkar janji. Bukan yang kan kita dikasih pilihan sekarang ini kan juga bisa dikasih pilihan mau berdosa atau yang enggak. bukan. Berarti kalau ini berdosa terus berarti itu yang Tuhan pilih, bukan itu pilihan kita itu. Dengar dulu. Dengar. Ketika Adam dan Hawa ini ingkar janji, yang menciptakan manusia ini siapa? Yang tadi menciptakan manusia Allah. Berarti Tuhanmu menciptakan manusia yang ingkar janji. Enggak, Tuhan tidak pernah menginginkan kayak kita nih. Mana ada pernah seorang ibu menginginkan anaknya dilahirkan supaya Kalau berdosa? dia tidak pernah menginginkan, kenapa dia ciptakan? Diciptakan kan supaya diciptakan supaya menikmati di surga. Udah disediakan surga, cuma ada perintah diuji kayak ininya ini tunduk atau tidak, taat atau tidak. Ada larangannya. Nggak segampang itu, ada larangannya gitu loh. Ada aturannya gitu. Apa larangannya? Apa Ya, itu larangannya? tadi, ini semua boleh kau menikmati yang ada di dunia ini kecuali pohon ini. Ternyata dia tidak menepati, dia tidak taat sama Allah, dia dirayu setan atau iblis yang berupa ular gitu. Habis itu berdosa lah manusia. Ya karena yang dilarang itu dilanggar ya berdosa. Berdosa. Habis Ya. itu diutus Yesus untuk mati di kayu salib menebus dosa Adam tadi. Ya supaya manusia
supaya manusia ini kalau nanti mati tidak mati selamanya tapi akan bangkit di akhir zaman. Makanya kalau orang yang sudah meninggal itu kalau dia percaya kepada, menurut Kristen ya, kalau dia percaya kepada Yesus, nanti di akhir zaman kita akan bangkit rohnya gitu. Maksudnya tidak mati selama-lamanya. Yang mati itu hanya tubuh. Jadi penyebab Yesus mati di kayu salib siapa? Ya manusia tadi kan, Manusia tadi. yang berdosa tadi. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk membuat supaya Yesus mati di kayu salib. Bukan supaya membuat Yesus mati. Itu inisiatif Allah sendiri, bukan gimana manusia yang udah berdosa ini supaya suci lagi, istilahnya gitu, supaya tidak mati. Iya, berarti Selamanya. berarti manusia diciptakan untuk supaya Yesus bisa mati. Nggak ada rencana awal Allah merencanakan Yesus biar mati. Nggak. Berarti hanya itu aja. rencana Allahmu nggak ini ya? Rencananya berbeda dengan rencana awal dengan rencana akhir berbeda ya? Ya sekarang kalau kita bilang, tante tadi bilang berarti Allahmu tidak maha tahu. Ya sekarang Enggak. begini aja, nggak usah ribet. Contoh, kalau semuanya harus Allah harus, berarti semua yang dunia ini harus Allah yang Masuk ngatur. Berarti sedikit, kenapa Tante. harus beda? Kenapa harus mati manusia? Kenapa diciptakan? Ya sekarang gini, kalau benar Allah itu ini, aku balik pertanyaan, kenapa kita dibeda-bedakan beda agama? Bisa aja kita di hatinya dibalikkan supaya satu agama, supaya tidak berantem. Apa yang Tuhan nggak bisa balikkan? Itu pertanyaan saya. Oke, Kalau terus. saya tanya balik, Ayo jawab ya. tapi kan semua Saya ada jawab, hikmahnya, tapi- ada fungsinya. Kenapa beda-beda agama? Kenapa begini ceritanya? Kenapa begono? Gitu. Udah. Kalau Al-Quran itu jelas, mudah saja bagi Allah menjadikan kalian satu kaum. Iya betul. Tapi ya. memang Allah menghendaki, ya jangan ganggu dulu dong. Makanya nanti saya kasih Tante Mika lagi loh. Santai ya, Iya. tenang ya. Ya. Nah, santai aja. Kita ndak buru-buru, kita ndak perlu ya, pegangin anaknya dulu. Jadi saya mau melanjutkan pertanyaan Tante Mika tadi. Apakah Tuhan kamu menginginkan Adam itu berdosa atau menginginkan Adam itu selamat dari dosa? Selamat dari dosa. Pada faktanya dia selamat nggak dari dosa? Selamat setelah Yesus ininya tebusannya. Setelah Sewaktu Tuhanmu meletakkan Adam di Taman Eden, yang diinginkan Tuhanmu meletakkan Adam di Taman Eden itu supaya Adam berdosa atau supaya Adam selamat dari dosa? supaya tidak berdosa dan selamat dari dosa. Dan waktu di Taman Eden itu Adam kena dosa atau tidak berdosa? Ya itu kan berdosa kan setelah dia melanggar perintah yang dibilang itu. Udah diam. Jadi kamu sebenarnya sedang merendahkan Tuhanmu. Kamu menjawab Tuhanmu dunia. Kalau Tuhanmu kan meletakkan Adam, dia menginginkan supaya Adam tidak berdosa, tapi Adam berdosa. Artinya Tuhanmu ini keinginannya tak terpenuhi. Maka Tuhanmu ini adalah Tuhan yang tidak punya kuasa terhadap keinginannya, dan bahkan Tuhan ini tidak mungkin mampu memenuhi keinginan hambanya. Bagaimana mampu memenuhi keinginan hambanya? Keinginannya sendiri aja tak terpenuhi. Dia pengen Adam itu selamat, tapi Adam tak selamat. Tuhan macam apa ini? Nah, kalau kamu tanya kepada kami umat Islam, kenapa kita diciptakan berbeda? Karena memang keinginan Allah. Karena segala kehendak dan keinginan Allah pasti terlaksana. Maksudnya keinginan Kalau ada Tuhan yang manusia berdosa menurut Al-Quran. bukan berbeda. Allah memberikan natur kepada manusia untuk
bisa berbuat salah dan bisa bertaubat. Makanya sebelum manusia diciptakan, Allah menciptakan surga dan neraka dahulu. Artinya, secara tidak langsung Allah sudah tahu bahwa nanti manusia akan berdosa dan akan masuk surga. Karena Ya, itu memang sama. Allah sudah ciptakan dahuluan. Beda. Di agama kamu, Tuhanmu ciptakan Adam, dia tidak ingin Adam berdosa, tapi Adam berdosa. Kenapa? Tuhanmu itu gagal. Dia Bukan yang gagal. aduh kuletakkan. Loh, dia menginginkan Adam berdosa atau tidak? Kalau manusia berdosa itu bukan kegagalan Allah. Masa ada yang mencuri? Yang saya Tidak, tanya enggak. itu adalah Tuhanmu, iyalah gagal lah Tuhanmu, makanya dia menyesal. Kok nggak tahu kamu begitu? Maka menyesallah Tuhan menjadikan manusia. Penyesalan itu artinya apa? Penyesalan artinya adalah pertaubatan dari perbuatan kita yang kita anggap salah. Gimana sih ini? Nggak tahu arti definisi menyesal kah? Tuhanmu kan pernah menyesal menciptakan manusia. Artinya di situ, saya kalau menyesal bikin skincare ini berarti ini bermasalah skincarenya, berarti saya gagal bikin ini. Makanya saya nyesal, rugi saya. Saya bikin yang baru, saya bikin ide baru. Tuhan Anda itu menginginkan Adam supaya tidak berdosa, tapi Adam tetap berdosa. Tuhan Anda sendiri tidak mampu memenuhi keinginannya. Lah, mau tidak memenuhi mampu. keinginan saya aja. Bukan tidak mampu. Oke, Buktinya dia ketika Tuhanmu- bikin cara supaya manusia selamat. Kecuali dia nggak bikin Yang cara. saya tanya, itu nggak mampu. Adam selamat nggak sekarang? Berarti Adam masuk surga sekarang? Ya yang tahu kan hanya Tuhan. Saya nggak tahu masuk surga atau enggak. Makanya jangan sok tahu kalau gitu. Yang saya tanya nih Adam, saya nggak bilang manusia semuanya beda loh. Adam dengan manusia semuanya beda. Kita bicara tentang Adam. Iya. Yang saya tunjukkan kepada kamu ini adalah pemikiran rasional. Konsekuensi menjadi Kristen itu sama saja dengan mengatakan Tuhan itu gagal. Walaupun kamu tolak, kamu mungkin boleh menolak hari ini, tapi nanti suatu saat kamu ketika sudah berpikir dan belajar, anakmu kamu antar ke sekolah loh. Tapi kamu sendiri menolak semua pembelajaran anakmu di sekolah. Anakmu diajarkan bahasa Indonesia. Ketika saya menginginkan baju ini bersih, tapi baju itu jadi kotor, berhasil nggak saya membuat baju itu bersih? Berhasil nggak? Nah, gimana tadi? Saya menginginkan baju itu bersih, tapi baju itu tetap kotor. Berhasil nggak saya membuat baju itu bersih? Tidak. Tuhan menginginkan Adam tidak berdosa, tapi Adam berdosa. Berhasil nggak Tuhan membuat Adam tidak berdosa? Macet. Tapi Karena kan rasionalmu sudah berfungsi. Berhasil dan Saya mau. lagi nggak mau jelas pertanyaan. Saya lagi nggak nanya ini dan itu. Saya sedang membuktikan seluruh umat Kristen yang berdebat dengan umat Islam, rata-rata itu adalah mereka yang rasional berdebat dengan mereka yang terdoktrin. Kamu yang terdoktrin mengatakan bahwa Tuhan menginginkan manusia itu tidak berdosa. Justru di sini saya bertanya bukan Sebentar. karena justru Sister, saya penasaran mereka sama ingin saya tahu ini, mana yang saya benar, ini mana yang salah. Saya sudah tunjukkan yang benar itu adalah Islam, yang salah adalah Kristen. Ya udah, Santai pertanyaan dulu. saya berarti Allah mana yang menciptakan langit dan bumi? Kalau misalkan beda Yang menciptakan- Tuhan Kristen dan Tuhan Islam, berarti ada berapa Allah yang menciptakan langit? Masa dua? Berantem dong Allah. Yang Kalian menciptakan Tuhannya langit dan tiga bumi aja, kan kenapa? hanya satu. Tuhan, tunggu dulu. Tuhanmu aja tiga, kenapa nggak bisa kau pikiran kalau Tuhanmu berantem satu saat? Enggak, siapa yang bilang tiga? Bapak itu Tuhan bukan? Iya, Allah. Yesus Tuhan bukan? Itu manusia menjelma Tuhan pada saat bukan. dia di pada saat dia Tuhan bukan. ada di dalam dunia ini. Nggak usah banyak Proses penjelasan yang manusia. nggak saya tanya. Aku sudah Ya. tidak masalah dia mau Tuhan mau manusia, yang kutanya dia Tuhan bukan. Kemanusiaannya jangan kamu jelaskan, saya sudah tahu. Hakikatnya Tuhan, kuasanya Tuhan, tapi Nah. tubuhnya manusia. Kenapa kau tidak berpikir kalau Yesus suatu saat bertengkar dengan Bapaknya karena mereka sama-sama Tuhan? Kenapa nggak jalan pikiran Nggak di situ? ada saya berpikir karena itu yang satu, jadi ngapain bertengkar cuma satu. Apanya yang satu? Apanya yang satu? Hakikatnya kuasanya semua satu. Yesus berkuasa. Berkuasa. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Menipu dia itu. Dia itu berkuasa dari Allah, dari kuasanya diri sendiri, dari dirinya sendiri. Kalau Yesus diberikan kuasa oleh Allah Bapa, Bapa diberikan kuasa nggak sama Yesus? Kan dia diri sendiri, Allah Bapa adalah itu dia sendiri. Siapa di antara Tuhanmu yang Allah Bapa dan Yesus yang memiliki kekuatan dari dirinya sendiri, siapa? Kenapa? Di antara Tuhanmu yang Bapa dan Anak,
Yang memiliki kekuatan dari dirinya sendiri yang tidak diberikan Tuhan lain itu siapa? Tidak diberikan Tuhan lain, maksudnya kan ngapain diberikan Tuhan lain, dia kan Tuhan. Tuhanmu kan kau bilang tadi Tuhan kau yang anak berkuasa. Sementara kau sudah jawab dia diberikan kuasa. Kau bilang sama kekuasaannya dengan Bapa. Beda. Bapa tidak pernah diberi kuasa karena kekuasaannya datang dari dirinya sendiri. Yesus itu tidak berkuasa dari dirinya sendiri, tapi diberikan dulu kuasa baru dia berkuasa. Bagaimana kau bilang mereka setara? Ku beri duit. Aku sudah punya duit dari awal. Siapa yang kaya di antara kau dan aku? Yang saya bilang setara itu kan kekuasaannya. Kalau ininya memang tidak setara. Gimana kau bilang kekuasaannya setara? Sementara Bapa menciptakan langit dan bumi. Pernah nggak tertulis Yesus menciptakan langit dan bumi? Jangan membodohi diri sendiri lah. Gini, tapi nggak apa-apa. Kalau kau membodohi diri sendiri dan jemaatmu, nggak apa-apa. Dengan kawan-kawan Kristen nggak apa-apa. Tapi di sini kau kebetulan ada di room yang Islam. Tidak ingin saudarinya dan saudaranya itu lama-lama berbodoh diri. Anda itu sudah blunder berkali-kali. Tadi Anda sudah menjawab bahwa Tuhan Anda itu bahkan tidak mampu menjalankan keinginannya. Dengan analogi, saya menginginkan baju itu bersih, lalu baju itu tetap kotor. Berhasil nggak keinginan saya? Tidak. Sebenarnya kamu sudah blunder di situ. Kamu sudah menunjukkan Tuhan menginginkan Adam tidak berdosa, tapi Adam berdosa. Tuhan gagal di situ. Itu penghinaan terhadap Tuhan. Doktrin Kristen menghina Tuhan. Lalu kemudian kamu menuduh bahwa Yesus dengan Bapa setara secara kekuasaan. Allah gagal. Saya nggak menghina. Ini yang menganggap Allah gagal. Bukan. Kamu mana pernah menganggap kamu salah? Orang gini loh. Kalau ada orang gila mengaku dia gila, berarti dia bukan gila lagi. Nggak ada orang gila ngaku gila, Dek. Kalau ada orang gila menyadari bahwa dia gila, dia sudah sadar, Dek. Kalau ada orang psikopat sadar dia psikopat, dia udah sadar itu. Yang namanya orang gila nggak sadar dia gila. Orang psikopat nggak sadar dia psikopat. Orang salah nggak sadar dia salah. Kalau orang salah sadar dia salah, dia sudah benar itu. Dia udah tobat. Gimana sih, Dek? Mana mungkin kamu sadar kalau kamu salah? Karena kamu sedang dalam keadaan salah. Nggak mungkin kamu bilang kamu sadar salah. Kalau kamu bilang kamu sadar kamu salah, kamu udah nggak salah lagi. Kamu udah benar. Itu yang namanya tobat. Gimana sih? Makanya saya tanya sama kamu ini. Kamu bilang Yesus itu berkuasa, sementara Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pada saat Yesus berkata itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pada saat itu dia berkuasa atau tidak? Tidak, pada saat itu tidak, pada saat itu. Nah, Ya. berarti Yesus pernah tidak berkuasa. Iya, selama di dunia dia nggak selama di dunia dia tidak menunjukkan kekuasaannya seperti sebelum di dunia. Dia sama seperti kita gitu. Justru dia turun sama seperti kita manusia biasa, lemah. Dek, dengan kesulitan kamu menjawab terbata-bata, itu membuktikan sebenarnya kamu sudah tahu mana benar mana salah, tapi kamu betul-betul ingkar. Tapi nggak apa-apa. Saya menjelaskannya kan, saya bukan Yang saya tanya itu adalah ketika kamu mengakui Yesus pernah tidak berkuasa. Yang saya tanya, kamu akui kalau Tuhanmu pernah nggak berkuasa? Itu aja, kok nggak panjang jawabannya. Berarti betul Yesus pernah nggak berkuasa. pernah. Dan Bapa pernah nggak berkuasa? Tidak. Di mana kesetaraan mereka? Yesus pernah tidak berkuasa, Bapa tidak pernah tidak berkuasa. Kenapa kamu lancang mengatakan bahwa Bapa itu setara dengan Yesus, sementara Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku? Inilah kenapa saya katakan kamu nanti dimaki oleh Yesus karena kamu merendahkan Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Matius pasal 7 nomor 21. Setara maksud saya itu adalah dia dirinya sendiri yang sama gitu, maksud saya, bukan setara kekuatan. Apanya yang sama? Apanya yang sama antara Bapa dan Yesus? Apanya? Cuman ceritanya berbeda. Dia kan sebagai anak, yang Allah sebagai Allah beda gitu. Yang saya tanya, apanya yang sama antara Yesus dan Bapa? Apanya yang sama? Yaitu Allah, dia sendiri Allah itu sebenarnya. Itu maksud saya. Maksudnya? Coba jangan terbata. Gini bro, sister. Kalau Anda konsisten dengan kebenaran Anda tidak terbata-bata menjawab. Anda sedang menentang rasional Anda, makanya Anda terbata-bata.
Bukan Coba saya tanya, Ya. apanya yang sama antara Yesus dan Bapa? Kuasanya tadi sudah nggak sama, karena Yesus pernah tidak berkuasa, Bapa tidak pernah tidak berkuasa, itu udah beda level. Sekarang apalagi yang sama? Awal mulanya sama, tapi setelah ada Awal mulanya dia sama, lahir oke. anak jadi berbeda ininya. Tapi awal mulanya sama karena kan ada tertulis. Oke. Aku ada Mana lebih dulu Bapa? Ya, mana lebih dulu Bapa dan Yesus ada? kalau ditanya tentang anak dan bapak ya bapak Allah. Kok bisa-bisanya dikatakan sama? Ininya loh apa ya Dek, disebutnya ya? Sebenarnya kamu ini sudah sadar dengan bukti secara psikologis ya. Saya mempelajari psikologi walaupun sedikit ya, nggak banyak. Ya. Ucapan terbata-bata itu adalah bukti seseorang itu sudah tidak lagi memiliki jawaban di benaknya, maka dia terbata-bata menjawab. Dia mencarikan jawaban supaya dia selamat. Padahal pada saat itu dia sadar bahwa oh ya, kalau saya jawab ini maka konsekuensinya begini. Saya sedih lihat kalian Kristen demi doktrin, demi mempertahankan doktrin kalian menentang akal sehat kalian. Emang apa sih arti doktrin? Saya nggak ngerti apa. Dikit-dikit doktrin. Doktrin itu artinya adalah sebuah ajaran yang dianggap benar yang tidak perlu dibuktikan tapi diyakini benar. Dari mana Uni anggap itu tidak benar? Ya karena tidak bisa dibuktikan dan memang tidak konsisten. Contoh, tadi kamu bilang bahwa Bapa itu setara dengan Yesus, itu doktrin. Sementara di dalam kitabmu tertulis Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Artinya doktrin yang diajarkan kepada kalian itu ditentang oleh Yesus langsung. Yang bilang bahwa dia nggak setara dengan Bapa Yesus loh. Tapi kalian mengatakan dia setara dengan Bapa. Itu doktrin. Maksudnya setara setelah dia naik ke surga, bukan bercerita tentang selama di dunia. Kan dia ceritanya naik ke surga, setara dengan Bapa, duduk di sebelah, maksudnya sama setelah naik. Tapi kalau seandainya tadinya Yesus hanya mati, tidak bangkit dan tidak naik ke surga, ya iya berarti dia tidak ada kuasanya, sama kayak manusia, berarti nggak ada yang hebat. Tapi karena dia naik ke surga dan menyediakan tempat, makanya ada tertulis aku akan datang kedua kalinya. Barang siapa yang percaya kepadaku, siapa yang datang kepada apa katanya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Ada ayat, cuma saya nggak hafal gitu. Semua ayat itu tidak menunjukkan kalau Yesus setara dengan Bapa, Dek. Justru semakin menunjukkan kalau Yesus itu di bawahnya yang mengutus dia. Kamu bilang tadi bahwa Yesus itu setara nanti ketika di surga. Siapa bilang? 1 Korintus pasal 15 nomor 27 sampai 28. Anak sendiri akan menaklukkan diri kepada Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu kepadanya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bahkan Yesus menaklukkan diri di bawah Bapa. Dia menundukkan diri kepada Bapa. Ya udah, Pernah Uni nggak Bapak besok lagi mati lagi. Ya mudah-mudahan saudari kita ini walaupun memang sulit mengikis doktrin dalam dirinya, mudah-mudahan dengan naik ke Komal Islam dia berpikir mungkin belum Islam ya, mungkin belum Islam, tapi setidaknya tidak berbohong lagi lah, tidak menentang Bible-nya lagi. Sebenarnya saudari-saudara Kristen kita ini apresiasi tertinggi bagi mereka adalah kalau mereka tidak lagi mengingkari perkataan Yesus. Itu paling tinggi itu teman-teman, jujur saya katakan. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.